Nah, kawan-kawan, yang penting tanamkan dalam pikiran dan ingat baik-baik, kalau hanya baru bunyi berjalan kita dengar dan baru rumput atau kayu Anda nampak bergoyang, janganlah terlampau nak cepat melepaskan tembakan. Jangan sesekali melepaskan tembakan pada benda yang Anda tidak nampak. Sabarlah. Tunggulah sampai binatang jelas kelihatan dahulu. Baru Anda aim. Ingat itu kawan-kawan. Jangan tergesa-gesa melepaskan tembakan. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna kawan-kawan. Kalau yang kita tembak itu binatang, okelah lagi. Kalau palis-palis, manusia yang kita tertembak, bukankah itu suatu masalah besar? Jadi, kita yang hobi memburu, seperti yang saya katakan tadi, utamakan keselamatan. Oke, bagi Anda yang baru masuk dalam hutan pemburuan, pastikan tahap hati-hati Anda di tahap yang maksimum. Tahap gaban kata orang. Jadi saya ulangi seperti dalam video ini. Ketika Anda baru masuk dalam hutan pemburuan, Anda haruslah seringkali pura-pura batuk, membagi signal kepada pemburu-pemburu yang terdahulu memasuki hutan tersebut. Kalau pemburu yang terdahulu daripada Anda memasuki hutan pemburuan, kalau tidak tulilah, diorang pasti akan dengar Anda. Dan semestinya diorang pun akan membalas signal Anda seperti apa yang Anda lakukan, yaitu pura-pura batuk. Tapi yang penting kawan-kawan, kalau sudah ada pemburu yang masuk di dalam, seboleh-bolehnya jangan teruskan niat untuk memburu lagi lah di dalam hutan tersebut. Karena dia punya peratus untuk berlaku kemalangan ada sudah kawan-kawan. Jadi untuk mengelak berlaku perkara tersebut, lebih baik biarpun kecewa, bagus Anda baliklah ataupun cari tempat kawasan pemburuan yang lain. Ini bagi yang ada permit lah. Dan saya tidak akan komen lah kalau pasal yang lain lah. Oke. Tips seterusnya bagi pemburu yang baru memasuki hutan pemburuan, seboleh-bolehnya Anda janganlah suka ikut laluan binatang. Sebab tindakan tersebut boleh mendatangkan dua masalah atau keburukan. Yaitu pertama, Anda merisikokan nyawa Anda. Sebab laluan binatang inilah yang kebiasaannya para pemburu akan intai. Jadi kalau Anda suka menyusuri laluan binatang yang bilang rungus soldug, terutama soldug babi hutan, bakas, ini yang sangat-sangat bahaya kalau Anda suka menyelusuri
laluan babi hutan tersebut. Jadi keburukan atau masalah kedua, jika kita telusuri laluan binatang tersebut, terutamanya laluan babi hutan, cara kita akan mencemar laluan babi hutan tersebut. Bilang rungus, navahan, sudah itu laluan, itu salug. Jadi kadang-kadang tuh kawan-kawan, dalam seminggu begitu, babi hutan tidak akan melalui jalan yang telah kita masuk tuh. Sebab, tahu lah, babi hutan ini sensitif bah hidung dia. Lagipun jenis yang hati-hati lah. Kalau laluan dia sudah ada macam bau manusia, dia pasti tidak akan melaluinya lagi. Dia akan melalui pun memakan masa yang lama. Mau hilang dulu itu bau kita, baru dia melalui baliklah. Kalau tidak, terlastik. Jadi itulah kawan-kawan masalah atau keburukan jika kita suka melalui atau menyelusuri laluan binatang buruan. Oh iya kawan-kawan, bagi Anda yang memburu dengan teknik mengintai dan memanggil binatang, kiralah apa binatang yang Anda panggil, saya syorkan Anda lakukan teknik tersebut di atas pokok, sebab ada beberapa kebaikannya kawan-kawan. Pertamanya jika Anda memanggil atau mengintai babi hutan, bau badan Anda tidak begitu ketara terhidu oleh babi hutan. Sebab kita tahulah babi hutan ini mempunyai deria bau yang sangat tajam. Jadi kalau kita mengintai di atas pokok, pastinya bau kita hanya berlegar-legar di atas saja. Jadi kebarangkalian untuk bau badan kita dapat dihidu oleh babi hutan adalah tipis sekali. Dan kalau kita di atas pokok, kijang dan payau yang deria mata dan deria pendengaran juga tajam, juga sukar untuk melihat dan mendengar kita. Sebab biasanya binatang-binatang ini dia jarang mendongak ke atas untuk melihat lah. Tidak seperti monyet. Sebab ini monyet, ya, mana-mana kau berada pun dia nampak tuh. Itu yang kebaikan kedua tuh. Binatang tidak akan mudah nampak kita. Sebab kita di atas pokok. Apatah lagi kalau pokok tuh lebat daunnya. Dan kebaikan keempat, mengintai dan memanggil binatang di atas pokok. Ini dari segi keselamatan kita juga lah. Sebab kalau di bawah pokok dan tempat yang kita memburu itu masih ada binatang buas seperti harimau kah. Kalau kita di bawah pokok, nanti silap-silap tuh harimau pikir kita nih anak kijang. Dan kita pula yang kena serang hendak. Jadi itu dari segi keselamatan pun keadaan itu pun agak berbahaya kepada kita lah kalau melakukan teknik mengintai dan memanggil hewan di tanah saja. Jadi kalau kita di atas pokok, kita boleh tinggu-tinggu di bawah. Ya, mustahil itu harimau dari atas pula terbang kan. Jadi itulah untuk supaya kita tidak jadi mangsa harimau ataupun binatang-binatang buas. Sekali lagi saya asurkan, jika
teknik Anda memburu adalah mengintai dan memanggil hewan, lakukanlah di atas pokok. Oke lah kawan-kawan, semoga perkongsian saya yang saya boleh rumuskan, perkongsian ini untuk mengelak perkara yang tidak diingini berlaku kepada kita ketika berada di hutan pemburuan. Harap-harap tips yang saya kongsikan ini bermanfaat kepada Anda semua, dan seboleh-bolehnya amalkanlah tips-tips ini untuk kebaikan kita, keselamatan kita. Tips yang sangat mujarab bagi saya untuk mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku ketika memburu ialah berdoa sebelum jalan memburu. Okelah kawan-kawan, terima kasih karena menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Hai no, magasu!